Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu bagi kita semua saudara se-Nusantara. Hari ini kita review di salah satu rumah dari seorang penemu surat lempeng emas yang dibuat dari emas buat Pati Gajah Mada. Seperti apa bentuknya? Jangan kemana-mana dan jangan di skip ya. Kita langsung aja ke rumahnya sang penemunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Roni. Kita sekarang sudah berada di rumahnya Mas Roni Prasetya. Beliau ini punya channel apa Mas? YouTube Roni Prasetya. Beliau tim Kebun Marcuet dan beliau ini penemu lempeng surat emas dari Pati Gajah Mada. Nah, seperti apa lempengannya kita lihat seperti apa Mas? Kebetulan sekali ini tadi baru ada tamu teman-teman. Tadi baru ada tamu pembahasan masalah surat lempengan. Bukan surat lempengan sih, yang diartikan lempengan itu adalah bentuk suatu media yang tebal, tapi ini tipis berbentuk seperti kertas. Dan logamnya dulu pernah saya temukan, medianya itu logamnya itu terbalut dengan lapisan emas, tapi ini bukan emas, ini adalah logamnya serabut perunggu. Serabut perunggu. Iya, tapi kalau logam perunggu itu seperti ini. Jadi ini hasilnya seperti ini juga. Cuma ini yang dinamakan sejenis surat merpati yang dibawa, yang dikirim lewat burung. Nah, lewat burung merpati. Diselipkan di kakinya. Dan kalau ini itu lewat fatwanya cantrik khusus atau pasukan khusus untuk dibawa ke beberapa kademangan atau kerajaan lain. Ini masanya dari kerajaan mana perkiraan itu Mas? Kalau menurut saya sih, saya kurang paham juga sih, nggak bisa menyimpulkan dengan konkret, tapi saya bisa menganalisa karena dari penemuan ini kebanyakan kita temukan di area wilayah Kediri. Jadi menurut saya ini adalah surat dari Jenggala mungkin. Jenggala. Kenapa saya bisa mengatakan mungkin, karena sesuatu yang tidak bisa menunjukkan sesuatu konkret atau bukti yang fakta, karena saya tidak bisa membaca ini, maka saya cuma bisa menyimpulkan dari mana saya mendapatkannya, gitu saja. Mungkin ada yang bisa membaca atau menyimpulkan apa yang tertera pada surat ini, mungkin adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Bisa di zoom dan bisa lebih perjelas agar bisa tahu. Coba Mas direntangkan. Nah, ini suratnya. Ya, bentar. Jelas Mas. Lihat ya. Nah, ini yang siapa yang bisa membaca bisa langsung dikomentari di kolom video. Ini sebenarnya dilapisi emas ya Mas ya, cuma lapisannya sudah pudar. Lapisan emasnya sudah pudar, tinggal lempeng perunggu Ya. dari kerajaan Jenggala. Jenggala ya. Tapi itu masih Majapahit apa belum Mas? Kalau Jenggala ya ada, Majapahit kan, Jenggala kan kerajaan Kediri, kalau Majapahit kan wilayah sendiri. Oh iya ya. Kediri. Nah, Jelas Mas ya. jelas. Ini kan Nah, ini ditemukan di mana ini Mas? Ini wilayah Kediri tempatnya. Di hutan apa di sungai atau? Ini dulu temuan saya waktu musim kemarau. Ini yang dapat bukan saya sendiri, ini yang dapat teman tim saya. Ini didapat dari Sungai Brantas, wilayah daerah Kediri, tepatnya ada di depannya Gudang Garam. Yang katanya ada apa? Buaya putih itu kemarin viral itu ya. Kemarin itu viral itu. Memang sih kalau Sungai Brantas tidak menutup kemungkinan adanya hewan-hewan seperti itu, tapi ya kalau saya menyimpulkan ada sebagian hewan yang nyata dan ada sebagian hewan yang gaib juga. Tidak menutup kemungkinan suatu peradaban, suatu sejarah yang mempunyai nilai, suatu benda yang tinggi nilainya pasti berbenturan dan bersinambungan dengan hal gaib. Tapi secara
narasi, kita tidak boleh mendekrismikan, tidak boleh mengkonkretkan tentang gaib, tidak boleh terlalu membahas tentang gaib. Yang kita bahas adalah bab tentang sejarah ya, betul. Peradabannya. Ya, ini dia lempeng surat dari Kerajaan Jenggala. Ini memang difungsikan untuk memberitahu, mungkin loh, dari analisa saya, ini untuk memberitahu dari kerajaan lain selain Jenggala. Jadi ada beberapa mau dibangun candi atau mau dibangun sesuatu itu atas kesepakatan bersama. Jadi surat ini diturunkan dari raja atau kademangan atau kerajaan yang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Kalau mencapai kesepakatan bersama baru dibangun. Menurut saya seperti itu. Tapi itu hanya insting yang di luar ilmiah saya. Nah, kalau ilmiahnya lebih konkretnya harus ada yang bisa membaca ini. Berarti belum ada yang itu ya Mas, seorang yang membaca ini ya, belum dilihat ya. Belum. Mungkin yang bisa membaca aksara kuno Sansekerta ya, ini tadi ya. Huruf Sansekerta. Nah, ini kan apa kayak timbul ini ya. Iya. Kayak apa itu yang apa? Untuk yang orang Buddha itu Mas? Iya. Apa yang maksudnya? Apa ya? Huruf orang Buku orang Buddha itu kan timbul itu namanya apa? Lupa saya. Pasti. Bukan. Pahlawa. Bukan buat orang tunanetra itu loh Mas. Kan di terapang ini Mas. Iya. Ya kan ada itu. Jadi namanya apa itu? Cuma saya tahu. Iya, untuk orang tunanetra biasanya Mas. Nah, mirip ini buku orang tunanetra. Hurufnya timbul. Biar bisa baca. Ya. Rumit. Tapi kalau apa ciri dari apa tulisan Sansekerta itu tanpa spasi. Dan ini emang tidak ada spasinya Mas. Iya betul. Ya betul, cirinya ini ya. Tidak ada spasi. Langsung ya. Iya. Tanpa jeda. Terlihat Mas ya. Ya tidak jauh beda dengan Wonocoroko sih. Wonocoroko hampir sama Mas ya. Spasinya hanya ikut uket atau taling tarung seperti itu. Ya. Tarung gitu. Itu kan hampir mirip. Jadi perbedaan antara Pallawa sama Sansekerta itu bedanya kalau Pallawa itu adalah terbentuknya simbol atau disebutkan simbol. Hanya beberapa jenis tulisan atau guritan. Tapi kalau Sansekerta itu adalah guritan yang cukup panjang dan lebar dan bisa dibaca. Tapi kalau Pallawa itu hanya mengartikan sebuah simbol yang penuh arti. Jadi harus memakai ilmu filsafah lagi. Seperti itu. Kalau diterapkan di batu atau diguritkan di sesuatu tempat yang paten, itu namanya prasasti. Jadi kita bisa membedakan prasasti itu adalah guritan yang permanen. Kalau Sansekerta itu adalah suatu kutipan surat tulisan yang panjang. Kalau Pallawa itu adalah suatu simbol atau lambang. Seperti itu. Ini buat koleksi pribadi atau rencana mau dinego ini Mas? Kalau bicara masalah kepribadian, saya mungkin bisa menyimpulkan saya adalah sebuah jembatan Mas. Sebuah jembatan di mana saya mencari benda-benda seperti ini yang mempunyai nilai sejarah, mempunyai arti sejarah. Maka wajiblah semua anak bangsa terutama Indonesia harus bisa menguri-ngurinya. Makanya saya tidak menutup kemungkinan saya tidak akan mengoleksi pribadi dengan apa yang saya temukan. Pasti saya maharkan agar itu bisa bermanfaat. Tapi terkecuali saya tidak memaharkan untuk ke luar negeri. Berarti khusus dalam negeri ya Mas ya? Saya khusus dalam negeri agar kecintaan dan pengetahuan tentang sejarah di Jawa terutama itu bisa diketahui oleh pribadi atau anak cucu keturunan Nusantara. Betul. Tidak
anak cucu yang di luar Nusantara, termasuk seperti itu sih menurut saya. Jadi saya selama ini berkecimpung selama lebih dari 20 tahun, itu semua apa hasil saya itu saya maharkan khusus di dalam negeri atau di wilayah Jombang terutama Indonesia. Jadi tidak pernah saya memperjualbelikan ini ke luar negeri, saya belum pernah, jujur saja, agar sejarah itu terkuak dan terbukti fakta nyata dan bisa dirasakan untuk Nusantara, terutama generasi muda, Mas. Terutama generasi muda sekarang itu kan lupa akan sejarah lama. Iya, betul. Lupa akan sejarah lama. Bahkan generasi muda itu lebih membanggakan bangsa luar, Mas. Iya, ya sederhana aja. Sekarang itu padahal kita orang Jawa, padahal kita adalah orang yang Indonesia. Kebanyakan sekarang itu lebih dominan orang itu mencintai luar negeri dalam arti pembahasan atau bahasa itu pun kebanyakan dikutip dari luar. Makanya bahasa Jawa, bab Jawa, adab Jawa itu dilupakan oleh generasi sekarang. Makanya kita sebagai orang-orang yang mempunyai nilai sejarah tinggi, maka wajiblah kita itu menguri-nguri, wajiblah kita memberitahu pada kaum milenial agar kenal, baru mencintai dan baru mendapatkan. Begitu. Kalau hanya mengenal itu pun lebih baik daripada memiliki. Tidak hanya sekedar memiliki, tapi kalau sudah mengenal, mencintai baru bisa memiliki. Betul. Seperti itu. Tak kenal maka tak sayang, Mas. Mantap. Ini juga ini. Nah, ini mejanya Mas Roni juga antik dari koin gobyok. Koin zaman iya, gobok, Mas. gobok. Ini surat merpati. Nah, surat merpati. Ini kita kan nggak pernah tahu ya bagaimana bentuknya zaman dulu. Jadi seperti ini, kalau saya menyimpulkan kenapa saya tanamkan suatu media koin atau media barter seperti jenis gobok yang mempunyai era peradaban yang berbeda. Ada dinasti Sung, ada dinasti Yuan, ada dinasti Tang, bahkan ada di dinasti Mongolia. Nah, di zaman peradaban kerajaan itu meliputi suatu kekaisaran. Kenapa saya bisa menyimpulkan suatu kekaisaran? Karena kita temukan satu guci, dua koin-koin yang peradabannya kekaisaran. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu terbentuk sebelum adanya kerepublikan. Persatuan dan Kesatuan itu sudah terbentuk sebelum adanya kerepublikan. Itu terbentuk sudah sejak zaman kerajaan. Jadi tidak membedakan antara suku, ras ataupun bangsa. Jadi plural ya, pluralisme. Pluralisme. Plural. Ya, jadi seperti itulah. Makanya kita harus bisa menghargai budaya, menghargai sejarah agar kita bisa mengikuti jalur yang nenek moyang kita ajarkan, bahwasanya tidak ada pembanding, tidak ada pembeda, tidak ada suatu perpecahan tanpa suatu ikatan. Harus ada ikatan dengan jalinan luar ataupun dalam. Itulah wujud saling menghargai. Makanya Dharma Tepo Seliro, Andap Asor itu diterapkan oleh orang Jawa atau nenek moyang kita. Makanya kita harus menghargai dan kita harus mempelajari tentang bab sejarah, itu penting buat generasi penerus bangsa agar tidak ada konflik gitu. Betul. Nah, koleksinya Mas Roni juga banyak, mulai dari keris, pedang. Iya. Semua ya, Mas. Nah, ini lengkap di sini. Temuan semua. Karena ya, Mas. temuan semua. Temuan semua ya.